alam itu sendiri ya, bahwa eh, nah terminologi ini itu masih sering digunakan oleh masyarakat untuk eh, melihat bahwa sebuah fenomena bencana yang berkaitan dengan alam itu maka dikatakan sebagai bencana alam ya, yang sebenarnya tidak salah ya dalam pemikiran ini, tapi yang kerap terjadi adalah framing bahwa bencana ini itu disalahkan atau kita menyalahkan terhadap situasi kondisi alam gitu ya, sehingga terjadilah bencana gitu. Nah, padahal kalau kita balik lagi ke terminologinya, bahwa bencana itu sendiri adalah sebuah peristiwa ya, yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa atau menimbulkan tadi ya korban jiwa dan kerugian harta benda gitu ya, yang tidak hanya alam gitu, bisa aja bencana sosial, perang, bencana tadi kita bilang ada juga bencana yang disebabkan oleh virus dan segala macam lah gitu. Nah, itu banyak sekali. Uh, tapi sebenarnya kita ingin kembalikan bahwa bencana alam itu nggak ada istilah bencana alam. Jadi secara harfiah, secara alaminya, bumi alam ini itu mereka punya cara untuk mencari kesetimbangan gitu ya. Kita bisa ambil contoh bagaimana air itu mengalir melewati sungai sampai ke laut, itu yang mengikuti gaya gravitasi kah, atau mengikuti alur yang dibentuk oleh alam, oleh bentang alam gitu. Terus kita melihat gunung api meletus, itu disebabkan oleh dinamika tadi, ada yang magmatisme. Terus kita melihat terjadi gempa, itu berkaitan dengan zona-zona kritis yang ada di lempeng kita gitu ya, entah itu zona tumbukan lempeng atau zona patahan yang ada di sekitar kita gitu, di bumi ini gitu. Jadi itu adalah dinamika bumi gitu. Sebelum ada manusia, proses ini ya alami, itu terus terjadi gitu. Nah, mulailah muncul kita ini sebagai uh, orang sebagai makhluk yang tinggal gitu ya di bumi gitu. Nah, kita punya pilihan untuk tinggal di kawasan aman. Kita juga punya pilihan untuk tinggal atau berdampingan dengan kawasan-kawasan yang dinamis tadi gitu ya. Tempat di gunung kah, di sungai, di daerah-daerah terjadinya tadi tumbukan lempeng, ada yang patahan, itu tinggal di situ. Semakin banyak, akhirnya kita terpapar terhadap bahaya yang ada di sekitar sana itu ya. Nah, inilah yang menimbulkan namanya risiko gitu. Nah, inilah menjadi ketika risiko ketemu bahaya, ketemu terpaparan terhadap kita sebagai manusia gitu, sehingga disitulah muncul adanya bencana gitu. Maka kita nggak bisa menyalahkan bencana itu ya disebabkan oleh alam, enggak gitu. Justru bencana itu adalah pilihan kita uh, terhadap tadi risiko-risiko yang ada gitu. Jadi kita memilih hidup di kawasan yang berisiko terhadap bencana atau terpapar terhadap bahaya gitu ya. Tadi ada gunung meletus dan sebagainya gitu. Maka bencana ini tidak murni disebabkan oleh alam gitu. Justru itu ada bisa jadi disebabkan oleh pilihan kita untuk tinggal di situ gitu. Maka sangat salah kita menggunakan terminologi bencana alam gitu. Ya bencana gitu ya. Jadi bencana yang disebabkan oleh pilihan kita gitu. Dan sekali lagi karena ini adalah pilihan gitu ya, maka kita punya punya kekuatan untuk memilih resilience itu ya, atau meningkatkan ketahanan kita terhadap bencana. Maka banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana tadi gitu. Mungkin semoga teman-teman uh, yang dengar juga mulai terbuka ya, bahwa bencana
nggak ada istilahnya bencana alam gitu ya, yaitu bencana gitu. Bencana itu disebabkan oleh pilihan kita eh, untuk tinggal atau berdampingan dengan kawasan-kawasan yang dinamis ya yang ada di bumi ini. Mungkin sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.